warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Ramadhania. Saya Meliana. Saya Heronisa. Saya Safita Zrina. Di sini kami akan menampilkan video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan sosial tentang ekonomi dan permasalahan terkait kemiskinan. Baik teman-teman, di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai pendapatan mereka. Bagaimana pendapatan Bapak sehari-hari? 200.000 sehari. Bersihnya masuk modal 100. Oh, cukup. Nah itu. Cukup nggak buat sehari-hari Bapak? Cukup lah. Izin Pak, apakah penghasilan Bapak cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk memenuhi makanan, listrik? Alhamdulillah, kadang-kadang kan cukup, kadang-kadang kan kurang ya. Ya, kadang modal tak balik, kadang pas hari hujan kan tak dapat duit. Apakah pernah suatu waktu pendapatan Ibu tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Pasti pernah. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Salah satu faktor utama yang memicu kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan yang tidak memadai dapat menghambat akses individu terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan. Nah, dapat disimpulkan dari wawancara yang kami lakukan tersebut bahwa masih banyak masyarakat yang profesi sebagai pedagang, terutama pedagang kecil yang berpendapatan rendah. Pendapatan mereka yang rendah itu membuat mereka masih belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan selain pendapatan, yaitu 1. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan pekerjaan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika pekerjaan tersedia, seringkali masyarakat miskin kesulitan mengaksesnya karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang memadai. Yang kedua, ada harga kebutuhan pokok yang tinggi. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk pangan, sehingga ketika harga pangan melonjak, mereka harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya. Yang ketiga, ada akses sumber daya yang terbatas. Terbatasan akses terhadap sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun modal, menyebabkan kemiskinan lainnya. Banyak kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, seperti tanah pertanian atau modal untuk usaha. Yang keempat, ada rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan individu. Dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas, sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Hal ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Mengatasi kemiskinan adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan antara lain, yang pertama, pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan merata untuk semua kalangan. Pendidikan yang berkualitas membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan jangka panjang. Lalu yang kedua, peningkatan akses kesehatan, mengurangi biaya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka. 3. Penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup, terutama bagi pemuda dan kelompok rentan. Ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberdaya usaha kecil.
Selanjutnya yang keempat, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Memberikan pelatihan keterampilan untuk orang miskin agar mereka dapat berkompetisi pasar kerja. Pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri akan sangat membantu. Yang kelima, akses terhadap pembiayaan mikro. Memberikan akses pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM atau masyarakat miskin dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha yang berpotensi menciptakan pekerjaan dan mendapatkan Menyampaikan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk permasalahan yang kami pilih, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang rendah. 1. PowerPoint atau Canva. Media ini memudahkan dalam penyajian informasi secara visual melalui teks, gambar, grafik, atau infografis yang menarik dapat integrasikan dengan video pendek untuk memperjelas konsep kemiskinan seperti faktor penyebab dan dampaknya. Lalu yang kedua, quizzes. Dapat menyampaikan materi melalui kuis interaktif, serta dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap topik seperti dampak kemiskinan atau kebijakan pemerintah dapat dijadikan soal berbasis studi kasus. Lalu yang terakhir ada YouTube atau video edukasi pendek. Video pendek dengan cerita nyata atau simulasi tentang kemiskinan menarik perhatian generasi muda. Dengan mudah menjangkau siswa dengan gaya belajar visual dan audio. Dapat menentang melahirkan kemiskinan. Solusi hadir lewat peluang kerja layak, pendidikan berkualitas, dan kebijakan ekonomi inklusif.